Om Swastiastu, salam sejahtera dimanapun umat sedharma berada. Pada kesempatan ini Pandita akan bercerita sedikit masalah yatnya, fitrayatnya, dan penugrahan dari leluhur kepada kita semua. Umat sedharma dimanapun berada, khususnya umat Hindu Bali, bahwa kita sebagai Perticentana mempunyai kewajiban untuk mengupira leluhur kita dan menyucikan leluhur kita apabila sudah meninggal. Adapun acara-acara yang harus dilakukan oleh umat Hindu Bali khususnya, yaitu mulai pengabenan. Pengabenan itu adalah bertujuan untuk membalikan badan kasar atau pancamahuta dan menyucikan atma, disebut dengan naskara. Naskara ini adalah menyucikan sang atma agar sang atma suci. Setelah itu di dalam naskara juga diberikan biseka atau kawisik, jadi sang pitara. Kalau tidak naskara dalam ABN, maka atma akan sebutannya ada preta. Nah, setelah ABN punya kewajiban kita melaksanakan upacara nyekah atau ngorolas. Nyekah atau ngorolas atau atmodana adalah khusus untuk menyucikan atma, untuk mengembalikan pacatan matra, bahkan karma buruknya, karma kurang baiknya, kalau bisa usahakan dihilangkan dengan ritual oleh sang memuput dengan puja, tirta, dan perkara, sehingga sang atma akan diberikan biseka atau nama Dewa Pitara. Nah, selanjutnya setelah ngeroras akan dilaksanakan upacara, yaitu yang namanya nyegar gunung, ya, mengajar-ajar, nilapati, ngikut, dan munggah handaya. Nah, mengajar-ajar di sini yaitu sesuai dengan teori penciptaan, bahwa kita diciptakan oleh Tuhan melalui perdana dan purusa. Nah, nyegar gunung inilah proses mencari perdana, yaitu sebagai simbol laut, gunung sebagai purusa, sehingga kita nyegar gunung. Kalau di Bali biasa umumnya lakukan di nyegar gunung di daerah Bali Selatan, yaitu di Golawah, sedangkan di Lombok sudah umum dilaksanakan yaitu di Batu Bolong, karena ada laut dan ada gunungnya. Setelah nyegar gunung itu baru diulapkan dan dipanggil sang atma, sehingga sudah bersih atau sekaligus langsung ngangkit di segara atau ngulap di segara dana purusa. Setelah mendapat dana purusa, ya baru dilakukan pengulapin sang atma yang diupacarai, kemudian dilanjutkan upacara majar-ajar, yaitu nangkil-nangkilkan ke pura-pura yang ada kaitannya dengan genealogis dan pura-pura besar di Besaki. Di Bali jelas setelah nyegar gunung di di Golawah langsung ke lingkungan Besaki, atau juga bisa sebagai terpasang misalnya ke Lempuyang Madya, baru ke Besaki, ke dalam Puri, dan ke pedalaman Suang-Suang. Kemudian bisa pulang dari Kayang Jahat itu ke dalam Pajapati, Suang-Suang, tempat atau desa. Nah, di rumah dilakukan upacara nilapati. Nila itu artinya kotor, hati itu. Kalau pati masih ada kotoran, secara niskala atma itu disucikan lagi.
sudah disucikan dengan upacara nilepati, kemudian baru upacara ngingkup ngunggahan deweya. Nah, dari berbagai sastra disebutkan bahwa ngunggahan deweyang itu adalah di kemulan ibu atau ibu dengan, yaitu kemulan yang rong 3, di tengahnya tinggi, yaitu berisi jodi-jodia atau berisi anda. Itu sudah disebutkan kemulan ibu atau ibu dengan. Juga ada yang menyebutkan kemulan agung. Di sanalah di rong 3 tinggi tengah itu tempat ngunggahan atau ngelinggiang deweya. Dalam berbagai lontar atau sastra disebutkan bahwa ngunggahan deweyang, salah satu lontar bunyinya deweyang unggahaken. Bantu ulang. Bila leluhur kita dulu perusa atau laki unggahan di kemulan rong selatan dan rong tengah kanan dari kita, bila istri diunggahan di rong kiri dari kita, di rong utara kalau menghadap ke barat. Ini bunyi benar. Bapanto unggahaken ring rong kemulan tengah menyatu ring Brahma Atma disebut guru pati. Nah, kalau laki dulu masih hidup, setelah mengunggahan di selatan di rong kemulan tengah, artinya di rong selatan menyatu dengan Brahma Atma, sudah jelas sebutkan Brahma Atma menyatu dengan disebut guru pati. Terguru jadi luhur ini. Ibunto nggak kena ring rong kemulan kiwo menyatu ring Wisnu Atma disebut guru suksmo. Nah, jelas kalau istri dulu atau masih hidup mengunggahan di rong kiri dari kita di Wisnu Atma. Nah, kemudian menyatu ring kawitan tanguni. Di mana kawitan tanguni? Kawitan kita nguni itu adalah di rong tengah, yaitu Siwo, Sadasiwo, Pramasiwo. Pramasiwo ini nirguna Brahman Tuhan sendiri, sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu Brahman, Atman, Akyam, yaitu Atman dari Brahman yang kembalilah ke Brahman. Karena dalam penciptaan setelah tadi perdana purusa diciptakan oleh Tuhan, kemudian barulah sang Atma masuk ke badan itu, yaitu sebenarnya Siwo Atma yang masuk ke badan kita ke penciptaan. Nah, kalau kita kembali tadi perdana purusa kita cari berupa daksya linggih 2 lanang istri, isi deling-delingan yang derintal membentuk manusia-manusia, itulah simbol perdana purusa. Di sana disetanakan seritual, kemudian sudah disucikan lagi, diunggahkan di rong kemulan, lanang di selatan atau di Brahma, istri di utara atau di Wisnu, menyatu di tengah tadi. Di tengah itulah kawitan kita, yaitu Siwo yang masuk dan kita ada Siwatma, kembalilah ke Siwo. Sesuai dengan sastra disebutkan sekuh yang jagat metus kang Siwo, linopur yang Siwo, artinya semua alam semesta ini berasal dari Siwo, kembalilah ke Siwo. Itu dalam hal ini Brahman Atman Akyam, bahwa Atman dari Brahman kembalilah ke Brahman. Itulah inti dari upacara pitrayanya. Nah, di dalam ritual pitrayanya, umat cara dimanapun berada, di dalam sastra disebutkan apabila kita mempersembahkan kepada pitra berupa suguhan atau tarpana, ya, setelah dilakukan upacara itu, surudannya atau lungsurannya itu dimakan oleh keluarga, ya. Dimakan oleh keluarga. Inilah yang penting perlu Pantai jelaskan, karena dari persembahan itu kalau kita kembali surut atau makan, leluhur kita itu adalah sangat senang. Kita akan diberikan penugrahan. Di dalam sastra disebutkan bahwa leluhur kita itu setiap hari memohonkan kepada kita supaya kita mendapatkan kesejahteraan. Karena di dalam upacara pitrayanya, ya, oleh Atman atau leluhur kita dihitung berapa pengeluaran kita untuk melaksanakan yajna.
itu minimal selalu dimohonkan kepada Tuhan supaya diberikan ya pengganti apa yang dilakukan oleh persetanannya. Itu dimuat di dalam yaitu sastra, yaitu yang disebutkan itu yaitu Widi Sastra ya. Sehingga untuk umat Hindu khususnya di Lombok sangatlah bagus ya. Setiap ada upacara Pitrayatnya ada ya bagian-bagian bebanten yang dipersembahkan kepada Pitra, yaitu disebut tarpana yang terdiri ajang ude kuning, terus tipat pesor, tipat sirikan, jajan basah. Nah itu bisa di lungsur atau disurut dan dimakan oleh keluarga. Nah itu akan seperti sana akan mendapatkan anugerah dari leluhur kita. Itu tidak boleh dibuang, harus dilungsur. Umum kita sebut itulah namanya paridan ya, paridan. Kalau ya persembahan ke Pitra itu namanya paridan, dan itu sedapat mungkin harus dilungsur, dimakan oleh keluarga sehingga dapat penugerahan dari leluhur. Di dalam sastra disebutkan semua yang kita persembahkan ya kepada leluhur itu dihitung nilainya oleh leluhur kita itu, dan dimohonkanlah kepada Tuhan supaya karma baik Pertisentana itu untuk upacara pitranya itu akan bisa dikembalikan dan mendapatkan rezeki. Nah mungkin demikian yang dapat pada sampaikan sekelumit upacara Pitrayatnya ya, sampai ini ya. Mas Dharma penutup ya sedikit pada sampaikan bahwa ngelingyang deweyang tidak boleh dirongkali. Kalau orang kali kita lingyang itu mendoa lur tidak menyatu. Sang tujuan agama Hindu ya ada menyatukan kembali roh suci lur kita sesuai dengan ajaran agama itu. Tujuan agama Hindu moksatem jagat ita iya caiti dharma. Ya. Rong kali itu bukan linggi deweyang, itu adalah linggi Sayang Sri Sedana. Itu disebut dalam sastra. Demikianlah yang dapat pada sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi umat sedharma. Pandita tutup untuk Pramasanti. Om Santi 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 Om. Umat sedharma yang berbahagia, sedikit menjelaskan bahwa di dalam ngelingyang dewayang sering sekali ya kurang ya sesuai dengan sastra yang ada, khususnya untuk umat Hindu yang menekuni spiritual dan sastra. Pengen sampaikan sedikit di dalam aksara-aksara ya, di dalam kematian yang kaitannya dengan linggang dewayang, simbolnya itu kalau masih hidup yaitu Bapo Akase, yaitu kalau kita bilang di badan kita, beliau kedudukan di ubun-ubun, atau yang lebih tepatnya lagi aksaranya 12 nguli dari rambut, artinya di atas. Sedangkan Imeme berstana di pusat, aksaranya A itu kalau masih hidup. Kalau masih hidup itu. Nah kalau sudah mati aksaranya lah yang berubah. Mohon diperhatikan umat sedharma. Aksaranya itu berubah. Kalau sudah kematian, itu ke bawah. Ya, ingat ini. Itu ke bawah. Kalau udah mati, ang itu naik ke atas. Berarti kalau sudah mati, ang jadinya di atas ya. Di bawah. Sehingga dalam ngelingyang itu karena ya, Imeme yang di bawah itu ya,
masih hidup aksara ang, ya, berubah jadi ah. Ya. Kalau kita ngelingyang, ya, ngelingyang dewa yang, ya, kembali ini mohon diperhatikan lingyang dewa yang, karena Bapa kase itu sudah aksaranya ang, ya, ang itu Brahma, ya, atau Purusa. Nah, Purusa ngunggahannya di Rong Kemulan Selatan. Ingat ini. Ah itu kalau sudah mati, meninggal, itu imeme, ya. Ngunggahan di Kemulan Rong Kiri di Wisnu. Ini ingat ini yang sering keliru. Bahkan maaf sama aku selinggih ini banyak yang keliru, tidak memperhatikan aksara ini. Makanya Bapante, ya, aksara sudah dari ang kalau sudah meninggal. Di selatan menyatu dengan Brahmatma. Imeme ah, ya, yang sudah meninggal, unggahan di Wisnu, menyatu dengan Wisnu Atma, baru menyatu dengan kawin tahun ini. Ini mohon diperhatikan, aksaranya sudah berubah, ya. Dari ah di atas, ya, masih hidup, ang di bawah, berubah dia. Angnya kata jadi Bapa, ahnya jadi meme kalau udah meninggal. Mohon diperhatikan. Itu tambahan pendeta dalam kaitan Pitrayanya. Om Santi 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 Om.